Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusmita Sari, NIM 19011031. Saya dari kelas 2A kelompok 1 semester 3. Baiklah Bu, di sini saya akan meringkas atau merangkum hasil materi yang Ibu berikan selama 7 pertemuan ini. Pada pertemuan pertama ada perencanaan dan evaluasi kesehatan. Apa yang dimaksud dengan perencanaan? Perencanaan yaitu inti dari suatu kegiatan manajemen, karena semua kegiatan yang berkaitan dengan manajemen dapat diatur dan diarahkan oleh suatu perencanaan. Sedangkan perencanaan kesehatan yaitu sebuah proses untuk merumuskan suatu masalah-masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat. Ada 4 tahap dasar perencanaan. Tahap pertama ada menetapkan tujuan, tahap kedua ada merumuskan keadaan, tahap ketiga ada mengidentifikasi, tahap keempat ada mengembangkan sebuah kegiatan. Mengapa kesehatan masyarakat butuh perencanaan dan evaluasi? Karena perencanaan dan evaluasi bertujuan untuk mencapai suatu hasil yang sangat efektif. Tujuan perencanaan kesehatan yaitu untuk merumuskan dan melaksanakan suatu kegiatan di masa yang akan datang. Dan akhir dari ini bertujuan untuk meningkatkan suatu derajat kesehatan. Langkah-langkah dalam perencanaan yaitu yang pertama ada menganalisis situasi, kedua ada menetapkan prioritas, ketiga ada memilih strategis, keempat ada menyusun rencana operasional, kelima ada melaksanakan rencana, dan yang terakhir ada mengevaluasi. Pada pertemuan kedua ada perencanaan kesehatan. Perencanaan atau planning yaitu proses pengambilan suatu keputusan. Sedangkan perencanaan kesehatan yaitu sebuah proses untuk merumuskan suatu masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat. Suatu perencanaan akan efektif jika perumusan masalahnya sudah dilakukan berdasarkan fakta dan bukan berdasarkan opini. Macam-macam dari perencanaan. Yang pertama, bisa dilihat dari jangka waktu yang berlaku. Kedua, dapat dilihat dari tingkatannya. Dan ketiga, dapat ditinjau dari ruang lingkupnya. Ciri-ciri perencanaan ada 6, tetapi salah satunya yaitu mempunyai tujuan yang bersifat mampu dikelola dan dapat dilaksanakan secara terus-menerus. Manfaat perencanaan bagi pimpinan dan staf yaitu 1. Keinginannya dapat mudah dan mencapai organisasi. 2. Jenis dan strukturnya sangat dibutuhkan. Langkah-langkah dalam perencanaan kesehatan. Yang pertama menganalisis situasi, kedua mengidentifikasi masalah, ketiga dapat menetapkan prioritas masalah, keempat menentukan tujuan, kelima dapat mengkaji suatu hambatan dan kelemahan dalam suatu program. Yang keenam menyusun rencana kegiatan, ketujuh dapat menetapkan sasaran atau target, kedelapan menyusun jadwal pelaksanaan, kesembilan pembagian tugas oleh suatu organisasi dan staf, 10 menguraikan dalam rencana anggaran tentang suatu biaya, ke-11 melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan, dan yang terakhir 12 yaitu mengevaluasi. Pertemuan ketiga ada unsur-unsur dalam perencanaan. Dalam menetapkan suatu rencana yang kita buat, harus mengetahui unsur-unsur apa saja yang ada di dalamnya. Yang pertama, kita harus menetapkan tujuan. Suatu rencana yang akan kita laksanakan harus mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua ada politik. Yang dimaksud dalam politik yaitu kewenangan yang dapat bertanggung jawab dalam sebuah rencana. Yang ketiga itu ada prosedur, urutan suatu tindakan dalam kegiatan guna untuk mencapai tujuan. Yang keempat ada anggaran, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu pencapaian tujuan. Dan yang kelima ada program, yaitu gabungan dari politik, prosedur, dan anggaran. Proses perencanaan salah satunya adalah dapat menentukan tujuan serta untuk menentukan tindakan mencapai suatu tujuan. Hambatan dalam menetapkan rencana yaitu salah satunya tujuan tidak tepat, sistem penghargaan juga tidak tetap,
lingkungan yang sangat dinamis dan kompleks, ketidaksesungguhan untuk menetapkan tujuan, solusi dalam mengatasi hambatan perencanaan. Solusi dalam mengatasi hambatan perencanaan yaitu yang pertama, kita harus memahami maksud dan tujuan rencana. Yang kedua, kita harus mengetahui komunikasi dan partisipasinya. Yang ketiga, kita harus konsisten dalam tujuan. Dan yang terakhir ada sistem penghargaan yang efektif. Pada pertemuan keempat ada tahap dan syarat perencanaan. Tahap dasar dalam perencanaan itu memiliki 4 tahapan. Yang pertama, tahap 1 untuk menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Tahap 2 ada merumuskan keadaan yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi saat ini. Tahap ketiga ada mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Yang terakhir yaitu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang perlu kita lakukan. Tahap keempat yaitu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Proses perencanaan merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan satu dengan yang lainnya, atau yang saling menunjang dalam mencapai tujuan dan di masa yang akan datang. Perencanaan dapat dibuat berdasarkan relevan dan akurasi. Fungsi dari perencanaan ialah suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang kita inginkan, dengan menggunakan sumber daya yang kita butuhkan oleh suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang dibuat. Fungsi dari perencanaan ialah suatu proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan hasil yang kita inginkan dengan menggunakan sumber daya yang kita butuhkan. Karakteristik perencanaan itu yang pertama adalah mencapai tujuan, kedua kita memilih, ketiga berorientasi di masa yang akan datang, keempat mengaction, kelima melengkapi kelengkapan. Syarat-syarat dalam perencanaan yang pertama yaitu mempunyai tujuan yang jelas, kedua sifatnya simpel atau sederhana, ketiga memuat atau membuat analisis terhadap pekerjaan yang dikerjakan, dan yang terakhir bersifat fleksibel. Pada pertemuan kelima ada tahap dan syarat perencanaan. Tahap dasar dari perencanaan yaitu yang pertama, tahapan dasar perencanaan. Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui 4 tahapan, yaitu sebagai berikut. Tahap pertama ada menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok. Tahap kedua ada merumuskan keadaan. Tahap kedua ada merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan di posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya. Tahap kedua ada merumuskan keadaan saat ini. Tahap ketiga ada mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, perlu kita ketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Walaupun sulit dilakukan, tetapi antisipasi keadaan mungkin terjadi di waktu mendatang, yaitu bagian esensi dari proses perencanaan. Tahap keempat ada mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Tahap ini yaitu tahap akhir dalam proses perencanaan, meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan, penilaian alternatif, dan pemilihan alternatif terbaik. Proses perencanaan yang berkelanjutan membutuhkan sebuah perencanaan yang matang dari sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan. Sasaran perencanaan dapat ditentukan oleh seorang planner atau pemerintah.
keenam ada manfaat dan jenis perencanaan. Urgensi perencanaan menurut Handoko 1997. Yang pertama ada protective benefits, yaitu mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pembuatan keputusan. Yang kedua ada positive benefits, yaitu meningkatkan sukses untuk mencapai tujuan organisasi. Manfaat perencanaan yaitu dipakai sebagai alat pengawasan dan pengadilan kegiatan sehari-hari di suatu perusahaan. Dengan adanya perencanaan yang disusun, tentunya sebelum suatu kegiatan dilakukan dengan cermat dapat kita pilih dan kita tetapkan kegiatan-kegiatan mana yang perlu atau yang mana baik atau tidaknya. Dengan adanya rencana, segala kegiatan dapat dilakukan secara tertib dan teratur, sesuai dengan tahap-tahap yang semestinya. Konsep lama dari perencanaan yaitu bersifat naluri, dilakukan secara spontan dan peramalan subjektif berdasarkan pengalaman masa lalu. Sedangkan konsep baru perencanaan itu prosesnya mobilitas atau proses sumber daya yang ada, disengaja, sistematik atau objektif. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan perencanaan yaitu perilaku individu. Proses yang mempengaruhi keberhasilan perencanaan yaitu perilaku individu dan organisasi, motivasi individu dan organisasi, kecakapan individu dan organisasi, dan perencanaan yang baik mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Jenis-jenis perencanaan. Yang pertama, jenis perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Yang kedua, jenis perencanaan berdasarkan tingkatan. Yang ketiga, jenis perencanaan berdasarkan jangka waktunya. Pada pertemuan ke-7 atau pertemuan terakhir ada aspek dalam perencanaan. Dalam perencanaan, kita wajib memutuskan yang pertama, apa yang harus kita lakukan, kedua, kapan kita melakukannya, ketiga, bagaimana melakukannya, keempat, siapa yang melakukan. Perencanaan menggunakan beberapa aspek menurut Elias 2003. Yang pertama, menentukan tujuan yang akan dicapai. Kedua, memilih dan menentukan cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar alternatif yang dipilih. Yang ketiga, usaha-usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar alternatif yang dipilih. Aspek penting perencanaan menurut Handoko 2008. Yang pertama, pembuatan keputusan atau desisi. Aspek penting perencanaan menurut Handoko 2008. 1. Pembuatan keputusan. 2. Proses pengembangan dan penyeleksian sekumpulan kegiatan untuk memecahkan masalah. Proses pembuatan rencana menurut Manulang 2005. Menetapkan tugas dan tujuan. Proses pembuatan rencana menurut Manulang 2005 pada halaman 45-47. Menetapkan tugas dan tujuan, mengobservasi dan menganalisis, mengantisipasi berbagai kemungkinan, membuat sintesis dan menyusun rencana. Ciri-ciri perencanaan yang baik yaitu sesuai visi misi yang akan diwujudkan, mudah dipahami, bersifat fleksibel dan sistematis, mempunyai stabilitas, menjaga perimbangan, dan mencakup semua tindakan yang sangat diperlukan. Terima kasih Bu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya simpulkan dari 7 pertemuan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.